Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu.
Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, menghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membacanya secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Shalom. Warta jemaat gereja kita pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-4 setelah Epifanias. Topik minggu ini adalah dipanggil untuk mengasihi. Warta yang pertama, Marturia, Pelean Namarboho. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan kategorial Sekolah Minggu HKBP Pusat.
Berikutnya diakonia, pemberitahuan, pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Haris Sihol Sitorus, putra dari Bapak Dominson Sitorus, Ibu Rita Jaya Borusijabat almarhum, yang beralamat di Jalan Gajah 1 nomor 11 Suaka Indah, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk WIG 8. Dengan Saudari Rina Demita Francisca, putri dari Bapak Ulitua Saragi Sidauruk, Ibu Teresia Romenti Borusinaga, beralamat di Jalan Unjani Gang Masjid RT 2 RW 14 Cibeber, anggota Jemaat Gereja Katolik Santo Ignatius Baros Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 5 Februari 2022 di Gereja Katolik Santo Ignatius masuk pukul 7.30 WIB. 5.2 terkena siasat gereja atau RPP. Mulai hari ini Minggu 30 Januari 2022 bahwa Saudara Benjamin Jeremy Januar Malau masuk WIG 3 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang berbeda iman. Terkena siasat gereja RPP pasal 4 ayat 1 huruf I. 5.3 sumbangan tutup altar. Gereja kita menerima sumbangan tutup altar berwarna hijau dari Punguan Ina Deborah. 5.4 kegiatan seksi perempuan. Pada hari Senin 31 Januari 2022, sesi perempuan akan mengadakan Zoominar dalam rangka Tahun Kesehatian masuk pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB, bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 akan dilaksanakan Bona Tahun PPD Distrik 18 Jabar Tinggi bertempat di HKBP Bandung Timur yang mengikuti dari HKBP Jalan Lurah Cimahi sebanyak 15 orang. 5.5 pembubaran panitia. Pada hari Senin 24 Januari 2022 yang lalu telah dilaksanakan pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru dan sisa kas sebanyak Rp613.000 sudah diserahkan ke kas Huria. 5.6 kegiatan remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kegiatan Tahun Baru bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pada pukul 17.30 WIB bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Diharapkan semua remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikutnya yang terakhir 5.7 jadwal ibadah minggu. Pada minggu depan 6 Februari 2022 pada kebaktian pertama 7.30 WIB diikuti oleh WIB 1, 7 dan 8. Ibadah kedua pada pukul 10.30 WIB diikuti oleh WIB 2, 3 dan 5. Dan ibadah ketiga 16.30 WIB diikuti oleh WIB 4, 6 dan 9. Demikian warta gereja kita pada minggu hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 mulai dari ayat yang pertama. Kita pun dipanggilnya
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan memberikan kita penyertaan kesehatan, dan yang sakit kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam minggu yang keempat setelah Epifanias. Firman Tuhan pada kebaktian pagi kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, dibuka dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, 2 tahun ini kita akan mengalami pengurangan beberapa parhaladu. Tahun ini akan ada satu parhaladu kita yang pensiun karena berumur 65 tahun. Puji Tuhan, beliau tahun ini diberikan panjang umur. Itu sintua dari WEK 9. Tahun depan itu juga akan ada Amang Siani par tahun naro tahe dan Amang Huta Barat itu tahe 2 orang dari lingkungan WEK 5 dan WEK 3 itu mereka akan pensiun karena berumur 65 tahun. Puji Tuhan, udah sampai 65 tahun. Anggo akasitu anak asing, 2 kita kiranya sampai di situ. Suku-sukun isin adong olo naga bisitua. Orang bereng dongan netung. Sudah. Saya boleh son, Pak Panjaitan mungkin nanti dulu ya, masih muda ya. Adong doa hamunan gabi situa khususnya wek tolu, wek sia, ya, wek 2 ikubunya tabanian. Alai walau wek 2 on, 2 situa na, oke ba wek 2 sasitong na, 2 pad di tanah. Itu kan? Ada yang mau jadi sintua? Enggak ada. Kenapa? Berat. Itu biasanya yang sering dikatakan. Kedua, kenapa Mang? Belum mau jadi sintua? Belum ada panggilan. Oh, tunggu di telepon. Mungkin ya.
Kenapa Amang belum bersedia menjadi inang, belum bersedia menjadi sintua? Pekerjaanku Amang repot segala macam. Saudara-saudara, memang mau menjadi seorang pelayan Tuhan itu tidak mudah. Jangankan menjadi parhalado partohonan, tahu parhalado partohonan yang memakai jubah. Yang menjadi parhalado non partohonan juga, itu juga mengiyakan panggilan Tuhan untuk melayani gereja, itu juga tidak semudah memutarbalikkan tangan. Saya katakan bagian pelayanan yang terkecil di tengah-tengah gereja ini adalah song leader. Song leader kita pada hari ini, puji Tuhan, masih muda, dua-dua belum menikah, masih masuk dalam kategori naposobulu. Tetapi jika kita menanya kepada mereka berdua, dulu bagaimana mau menjadi song leader, ketika engkau diajak menjadi pelayan di tengah-tengah gereja ini, apakah engkau langsung mengatakan iya? Ya, langsung. Ya, oh bagus. Oh bagus. Kalau David, iya juga, Abang? Atau berpikir dulu? Enggak, berpikir dulu, bagus. Berarti calon cintua ini dua-dua ini. Tapi nanti, ya kan gitu. Begitu juga dengan yang bermain organ. Boru kita di sini, yang dia memberikan dedikasi hidupnya untuk belajar. Dia belum menjadi pemain organ ketika dia lahir, tapi dia ditempa dengan panggilan yang ada pada dia dan juga dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dan amang saksofon juga begitu. Anggo amang saksofon, amang silitonga, ya aduh rokko nih. Eta amang gawe calo situa, marsola nonga do abaku indah. Ya, ale atakku dia bang dah. Ini. Diundang dua haminian, ya enggak masalah. Gitu loh. Karena memang banyak orang yang merasa bahwa dia tidak mampu untuk melayani di gereja. Banyak orang merasa bahwa gak bisa tahunan nongau. Itu kan? Gabe bahan omongan. Bahkan menjadi peserta kor pun banyak orang yang merasa dia tidak mau dan tidak mampu. Sebenarnya saya katakan bukan tidak mau, tapi merasa dia, layakkah aku ini Tuhan? Mampukah aku ini? Itu makanya molo halak nanang gabe pelayan di gereja, jangan terpaksa. Amin. Gak boleh. Apalagi nang gawe situa, aina guda nga situa nengon gabe padita. Padita terbalik. Gurang na paditaon hera gabe situa. Banyak yang tidak memahami ketika dia sudah mengatakan iya, terpanggil untuk menjadikan atau menjadi panggilan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya, partohonan dan juga non partohonan, di tengah jalan ikun ganggu dorohanai. Percaya mau. Bahkan ada pernah saya ketahui seorang pendeta, menyesal doa gabi pendeta ini mana tuh? Ada memang. Menyesal doa gabi pendeta ini mana? Karena banyak masalah yang dihadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang nabi yang bernama Yeremia, yang umurnya masih muda, yang umurnya mungkin 20 tahun atau mungkin 22 tahun paling tua. Tapi dia diberikan kesempatan panggilan Tuhan. Ingat, panggilan Yeremia itu sangat-sangat istimewa jika dibandingkan dengan panggilan para nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena Allah berkata kepada Yeremia,
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum aku mengenal engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Bayak kumma suadong dope ibana di bagasan bortian. Dia belum ada di dalam kandungan ibunya. Jangan-jangan sebelum ayah dan ibunya menikah. Tapi dia dipilih oleh Allah. Itu keistimewaan yang dipakai atau yang ada pada diri Yeremia. Dipanggil sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Tapi ketika dia mendengarkan panggilan itu, saru pada do hitai. Ai molo adong siak kita yang mau jadi pelayan, biasana rodo padita tu jabuna. Biasanya datangnya teman-teman parhalado yang datang ke rumahnya. Kenapa? Allah dilihat dari sikapnya mungkin. Dia rajin ke gereja. Dia rajin aktif di gereja. Pelayanan dalam kategori-kategori. Dia memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan materi yang ada pada dia untuk melayani Tuhan. Bahkan datang. Memang semua orang yang terpanggil menjadi pelayan di tengah-tengah gereja ini, pastinya dia akan berpikir, sebenarnya bukan tidak mau, tapi dia akan bertanya, mampukah aku Tuhan? Sama seperti Yeremia. Bayangkan, yang panggil dia langsung itu adalah Allah. Suara Allah yang datang kepada dia, Allah yang tidak kelihatan datang kepada dia, memanggil dia dan juga mengutus dia. Tapi Yeremia tetap berkata dengan rendah hati, ah Tuhan Allahku, aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda Tuhan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tahu bahwa untuk menjadi penyambung lidah Allah, memberitakan kabar keselamatan, dan juga yang paling penting adalah kabar penghukuman kepada bangsa yang bebal, itu tidak mudah. Ibu tahu mana Dwi? Karena dia hidup di tengah-tengah bangsa yang bebal. Disido tulangla, disido opungna, disido berena, amang boruna, amang boru ni tulangna, tulang ni amang boruna. Isime sudah. Coba jo tanya akamang situ tahun. Baran di Indonesia mamicang inatana malo salah. Ada emang baran itu kamu? Sada mangudukon dua naik, so nasib curiga romereng obah. Barani do imana mamicang begini ya, bukan memarahi tapi menasihati. Barani do ibana mamudai donganna ale-alena di bagasan hasalau. Beranikah dia bahkan maaf molo salah pepadita boleh mamudai aliuna ngato percuma padita doh anggoy salah dato kadi ya barani do imana tulang na dison apalagi di jalan Duraon sudah kita martodong kan semua kita martodong barani kan. Yeremia memikir itu dalam-dalam, dia tahu bahwa tugas yang dia akan lakukan itu tidak mudah, tahu dia itu. Apalagi posisi dia masih muda. Pada saat itu, ingat, bangsa Israel hampir sama tradisinya dengan kita halak Batak. Naposo, begi-begi hata majo.
Makanya di dalam pertemuan, perkumpulan kita orang Batak, naguda ngasip maula kena poso kan? Dan kadang si patah serba salah. Tikos do nani dok nina posoi, alai Roma kena matua. Ho poso do beho. Pasti majisi belajar mak enak. Itu juga yang dipikirkan oleh Yeremia. Bagaimana orang akan mendengarkan dia? Dia masih muda, belum ada pengalaman. Orang tidak menganggap dia siapa-siapa. Bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan terpelajar, bukan dari orang yang berpendidikan, bukan dari keturunan rabi. Bagaimana dia akan didengarkan? Berat sekali. Dan penyakit orang Israel yang mau dihadapi itu ada dua pada saat itu. Apa? Yang pertama adalah orang Israel pada saat itu berlomba-lomba meninggalkan Tuhan. Mereka kembali menyembah berhala. Patung-patung, sihir, lau tu datu. Ibu tamu do kepejangan di datu kan? Dang tutu. Habe Roma jolma tu nama lo inna. Habe nao tu datui Roma hita tu nama lo inna. Sadi haram do malu datu ne roha do. Kan? Dan keluarga saya juga saya kritik kemarin. Ngapain kalian ziarah, saya bilang. Ya perlu itu mengingat orang tua. Betul. Ubereng marisi amang, saksang, kue bulu, gudang garam merah. Aku sama bapakku saya katakan itu, jangan coba-coba bikin pele-pelean di kuburan bapak saya. Buasa, ibek kamu sigaret na gudang garam merah, sigaret na surya itu tiking ulu na niku teh. Dia mau lo iniku. Dibek kamu mangalang jagal saksang duit kue bulu. Ibu tahamu do serangan jantung do bapakku mate. Alani odoi niku. Ibe kamu serangan jantung pada 2 honan nong niku teh. Ya, jangan, saya bilang. Alai si sugo mau. Ayo pamalo-malo hodo. Inna, dang na palo-malo niku. Tidak ada lagi hubungan yang hidup dengan yang mati. Perasaan kita aja itu niku. Mama sumasu masahalam tuhami sudi pinopar bangau dangol niku. Dangol niku. Dan itu tugas saya masih berat sampai sekarang Bapak Ibu. Tapi syukur ada beberapa yang sudah mengerti dan memahami. Ikut pun mereka jarah, tapi tidak ikut melakukan ritual itu. Kristen do halaki? Ya Kristen. Par gereja, oh tiap minggu dang boy dang tu gereja on. Ya kan? Tapi itu banyak. Yeremia tahu ritual-ritual seperti itu sangat kencang di tengah-tengah Israel. Kekerasan dan juga kebebalan di tengah-tengah orang Israel juga sangat-sangat terkenal. Tahu dia bakalan dibenci. Si Soko doi mana haduan. Gabe si surang doi mana di haduan. Nang petikos walaupun benar apa yang dia katakan, dia tahu. Makanya dia katakan kalau bisa dia masih menolak. Tuhan, alasannya aku ini masih muda. Aku belum tahu berbicara, belum pintar aku berbicara. Karena memang untuk menjadi penyambung lidah Allah diperlukan sebuah pemahaman dan juga berbicara diplomatik. Alai ahmadidok Tuhane. Di ayat itu Tuhan memberikan dia sebuah kepastian. Karena bukan manusia yang mengutus, Tuhan langsung yang mengutus. Apa dikatakan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang harus kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan.
jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Wah, ini jaminan ini. Jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Karena semua nabi-nabi yang ada di perjanjian lama itu walaupun menghadapi begitu hebatnya ancaman, tantangan di tengah-tengah bangsa yang bebal, memberitakan kesalahan, memberitakan penghukuman, walaupun dia harus dibenci, harus diucilkan, harus disumpahi, diancam untuk dibunuh, tapi ada jaminan dari si pemilik kehidupan, yaitu Allah. Huramo tibeho, hujamot topengulum, dang natar tiop ni halak yang hosam. Wah, itu luar biasa itu. Tidak ada satupun pengawalan manusia yang lebih hebat dari Tuhan. Bahkan maaf, pengawal seorang raja pun tidak akan mampu mengawal seperti seorang Allah. Jangan takut. Walaupun memang secara manusiawi Yeremia itu takut. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, kuatkan hatimu. Aku yang akan menyertai engkau. Kemana engkau kuperintahkan, pergilah. Aku akan melepaskan engkau. Makanya seluruh nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, bahkan yang paling parah itu Daniel. Tahu kan Daniel? Daniel yang dimasukkan dengan 2 orang sahabatnya ke dalam tungku api, dalam sebuah ruangan. Apakah api itu menyentuh dia? Tidak. Daniel dimasukkan ke gua singa. Apakah singa itu berani menyentuh dia? Tidak. Tapi melalui Daniel, kesaksian hidupnya di mana Tuhan melindungi dia dari tungkupan api yang menyala-nyala yang akan membinasakan tubuhnya. Tapi ketika Daniel keluar tanpa ada satupun luka bakar, sedikit pun tidak ada luka bakar. Maka melalui Daniel, raja yang lalim tadi itu berbalik memuliakan Allah karena dia melihat bagaimana kuasa Tuhan atas hidup Daniel. Yeremia juga begitu. Walaupun begitu hebatnya persoalan kehidupannya, dicaci, dimaki karena kebenaran, tapi tidak ada berani satupun yang menyentuh dia. Tidak ada satupun yang luka dalam tubuhnya, dan tidak ada satupun yang berani untuk membunuh dia. Kenapa? Tuhan yang memelihara dia. Amang inang, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hebatnya panggilan Tuhan. Itulah hebatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah hebatnya bagaimana Tuhan luar biasa mematerai kita dan menjamin kehidupan kita, bahwa sesungguhnya jika engkau terpanggil untuk melakukan kebenaran, untuk mewartakan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran, untuk melawan ketidakadilan, untuk memberikan berkat bagi orang lain, dan untuk mengasihi, bahkan sampai mengasihi musuh sekalian, Tuhan tidak akan pernah cabut penyertaan itu. Amin. Gak pernah. Aunang pemarsahi tahu. Tapi ketika aku merasakan bagaimana hidup Tuhan menyertai aku 3 tahun ini, tak nama diliau, saya tidak membedili. Walaupun awalnya saya berkata kenapa, tapi ketika saya menyelidiki, ini memang karena akibat perbuatan saya, tapi bersyukur Tuhan masih mengasihi saya. Itulah hebatnya Tuhan kita itu. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui firman Tuhan Yeremia pada saat ini, bukan hanya semua perhala partohonan, bukan hanya perhala non partohonan,
yang melayani, yang memberikan hidupnya, yang memberikan waktunya, memberikan materialnya, bahkan mungkin pun akasi totope olodo imuruki na tanah sejabu. Ay wala tu gereja ulah muina. Anak tahu tope bukira hiado hamu mangmuruki. Ay wala tu gereja do hamu ina. Apalagi Natal kemarin, banyak sekali orang berkata, "Amang, anakku di situ enggak, suruh pulang." Kenapa, Amang? Kok disuruh pulang? Enggak apa-apa, Amang, kalau jam 12. Ini sampai jam 2. Itu tuh si pata. Hubireng rungo me bak binereng. Amang tahe dekorasi akan dan akon. Buhama maben akan nauli di gereja. Isodo halaki. Sampai sumudum. Mabiar na tua-tua anak. Wajar. Tapi saya berkata, Amang Inang, jangan takut. Kalau anakmu itu dipanggil Tuhan melakukan sesuatu yang kecil di gereja ini, enggak takut. Jangan takut, diberkati Tuhan anak itu, amin. Jangan takut. Kecuali lau saja tu gereja da omada indah. Habedang na lau. Di telepon apa di dana. I gereja do anak komang down. Oh, dia do nangi anggo hata tu gereja itu kan. Kalau itu salah memang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak mudah menjadi pelayan Tuhan. Tak mudah, percayalah. Banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Sanggup doa, keluarganya juga. Boy duhu rajai keluargaku. Bisakah ku pimpin istriku? Bisakah ku pimpin anakku? Bisakah ku pimpin, ku kuasai pekerjaanku? Bisakah ku kuasai mulutku? Bisakah ku kuasai tanganku? Banyak. Olo disipata, makana hudok tuhamu. Tarlumo bihamu waka inang situa, nakamatana inatana gabi situa. Molo Sabtu Minggu, unang muruki hamuda. Olo marsala marageda. Ngahya jujuk songuli tiki baligyo salah maraga beda amat ton. Pengakuan dosa langsung tuh baga-baga. Bolangau, niku kan dan tanya di mana. Gudang mamar salah. Muda magarija. Hugura me mana. Bangsa masalah ko mang nakani. Tangis mana? Mana iduna. Kenapa? Berbeda do ina tenda. Bah. Alani hau berbeda niku. Arong persoalan hebeng. Jadi ya wena tahu niku. Bah, ibadah ya ini mana. Jadi mergai tahu tanya niku. Api buhim na seraman niku teh. Pas imbulu kina tahu niku. Dungu roh aku amang ina. Jadi upah hudul me mana. Hule meminum tes. Dungi borngin nai, saya pergi ke rumahnya. Udah patut inangi. Inang, mula dong pe persoalanmu. Jangan marahi. Tunggu saya marah dan ikut aja. Molo neng marah gede mana unang muruki. Ngai bereko kan? Salah sude marah gede mana niku. Alania ala dang bui. Iorop hita emosita lahu memuruki naposo di Tuhan saya kata. Saudara-saudara, banyak perpikiran dan juga banyak persoalan yang akan dihadapi sebagai hamba Tuhan. Jangan katakan setiap orang yang dekat kepada Tuhan akan menjadi orang yang ternyaman di dunia ini, tidak. Tapi sebaliknya, semakin dekat kepada Tuhan akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Sama seperti pohon yang semakin tinggi walaupun gede besar batangnya, jangan katakan dia tidak goyang. Angin yang di atas itu akan menerpa dia. Tapi yang terpenting bukan persoalan anginnya, tapi persoalan akarnya. Bagaimana dia kuat tumbuh di dalam akarnya. Akar itu adalah penyertaan Kristus. Tanah itu adalah kasih Kristus. Dan batang itu adalah bagaimana Kristus memberikan jaminan kekuatan kepada seorang hamba Tuhan. Dia akan dimampukan
Ai molo di suku kamu hami manginang mampu do hami. Maaf, saya juga sudah menjadi pendeta, saya mengatakan saya tidak mampu. Tapi Tuhan memampukan saya. Molo suku kamu pe akamang situan mampu doho, tak akan mampu. Tapi Tuhan memampukan dia. Apalagi neng peciun nama. Onop 5 tahun, amang Sianipar tahun naro, amang Hutamara tahun naro, amang Sitopul tahun naro. Dimampukan oleh Tuhan, panjang umurnya. Tanya, banyakkah persoalan yang dihadapi? Banyak. Tapi bagaimana Tuhan menyertai mereka? Tanya sama song leader kita ini, sama pemain musik kita ini, sama dengan dirjen kor kita ini, sama punguan-punguan kor yang ada di gereja ini. Tanya sama seksi kesehatan, semua kategori yang ada di gereja ini. Tanya, banyakkah pergumulanku? Ketika engkau semakin dekat kepada Tuhan, pasti dia akan katakan, banyak. Tapi semua itu tidak akan terekspos. Kenapa? Karena dia dimampukan oleh Tuhan. Itu saja, titik. Jaminan kami dari Tuhan. Jaminan kami dari Tuhan. Nah, sonari isina ulo gabi situa. Bah, darong. Apalagi aku kenang. Rong nagabi situa. Sehali 2 hari. Bapak Ibu, bukan saya yang panggil. Bukan pendeta. Pendeta itu perhitian itu. Tapi Roh Kudus yang panggil. Saya percaya kok. Tahun ini akan ada jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Allah itu tuh. Kalau sudah terpanggil, jangan lagi di tengah jalan tolak panggilan Tuhan, jangan. Bapak Ibu, Anda juga terpanggil menjadi parhalado non partohonan sebagai jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk memberkati orang. Untuk apa? Untuk mengasihi orang. Epistel tadi. Paulus mengatakan, sekalipun aku bisa berbahasa roh, tapi kalau tidak ada kasih daripadaku, semua itu omong kosong. Sekalipun aku berbuat apa-apa kepada orang yang membutuhkan pertolongan, tapi ketika aku tidak bisa melakukan kasih, itu semua bohong. Nah, manginang, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, HKBP Jalan Lurah, Tuhan mengutus Bapak Ibu. Aku mengutus engkau, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Diutus Tuhan. Mau? Mau? Wah, ini pun diutus pun gak mau lagi. Jadi gimana kita? Mau? Mau? Oke? Diutus Tuhan menjadi berkat. Kemudian diutus Tuhan untuk apa? Memperjuangkan kebenaran. Amanginang, usahakan dirimu melakukan perkara benar yang dari kecil. Jika dari perkara yang kecil juga kita tidak lolos, kita tidak akan bisa lolos dari perkara-perkara besar. Ya, jadi jika ada penyelewangan yang salah, yang tidak benar, firman Tuhan berkata, tegur dia. Yesus berkata, cara menegur orang pun, menasehati orang pun, baik dua-dua memakatai. Jangan coba-coba mempermalukan orang, apalagi di media sosial. Saya sudah katakan itu. Bijak dalam media sosial. Jangan menyodorkan kesalahanmu, jangan mengungkapkan, mengumbarkan kekesalahanmu kepada orang di media sosial. Orang akan tahu siapa dirimu. Orang akan tahu siapa jati dirimu. Tapi ketika engkau kesal, berdoa dulu. Lalu katakan kepada dia, ada sedikit kekesalanku. Kalau dia nggak terima, itu urusan dia. Tetapi ketika kita boleh juga memaafkan orang lain, itu adalah bagian yang luar biasa. Abang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang selamat menikmati panggilan Tuhan. Pakai hidupmu selagi kau masih ada.
selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Tidak ada yang dikatakan dalam firman ini masih muda, masih udah tua, tidak ada. Tidak ada alasan menjadi panggilan Tuhan untuk berbuat baik. Nah, pulang dari gereja ini, bawa firman Tuhan itu. Tinggalkan semua yang tidak baik di pintu gereja. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak mampu kita lakukan di pintu gereja. Tuhan memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, dan syukur kami sampaikan atas kasih penyertaan Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, memberikan kami waktu dan kesempatan yang terbaik. Engkau melindungi kami daripada roh yang jahat, menjauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberikan kekuatan bagi yang terluka dan yang berduka. Engkau memberikan berkat penyertaan yang luar biasa kepada setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih kami Tuhan, firman-Mu hari ini memanggil kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan, penyambung lidah Tuhan, untuk memberitakan berita keselamatan, untuk memberitakan Injil, walaupun di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini yang masih banyak kekacauan, walaupun sampai di tingkat keluarga kami yang mungkin di antara kami orang tua yang belum bisa menguasai pasangan hidup kami ke arah yang baik, yang belum bisa mengarahkan anak-anak kami ke dalam jalan Tuhan. Tetapi terima kasih, Engkau memanggil kami Tuhan, memanggil kami kembali untuk tidak henti-hentinya menyuarakan kebenaran di dalam diri kami, di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan masyarakat yang ada di sekeliling kami. Tuhan memanggil kami untuk berbicara, memberitakan keadilan, kebenaran, dan memberitakan keselamatan hanya satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang beribadah secara live streaming. Tuhan panggil kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, pakai kami Tuhan. Inilah kami. Kami sedia untuk melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi pemberita firman-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi memberikan kekuatan, topangan kepada orang lain, sehingga hidup kami ini Tuhan layakkan sampai dengan akhir hajal hidup kami. Kami bersyukur Tuhan akan tetap memberikan dampingan, penyertaan, jaminan keselamatan yang dari Tuhan. Karena kami percaya setiap orang yang bekerja dan juga setiap orang yang memberitakan kebenaran dari Tuhan tidak akan pernah tersentuh dengan kejahatan, orang jahat, atau dengan apapun. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kematian, tapi kami percaya tongkat-Mu ya Tuhan, gadah-Mu itu akan memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, berkati setiap keluarga, pekerjaan kami, anak-anak kami, dan jikapun di dalam hati kami ada di antara kami yang dalam masa-masa pergumulan, oleh karena apapun, kami percaya, kami serahkan semuanya pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang maha baik. Engkau akan melepaskan kami dari setiap pergumulan kami. Dan jikapun Tuhan, kami merindukan sesuatu yang kami inginkan dalam kehendak Tuhan,
Kami percaya dalam waktu yang akan dekat ini Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Yang berulang tahun pernikahan juga kami serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah ajari mereka untuk selalu mengucapkan syukur atas umur yang panjang yang Tuhan berikan dan juga kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Terima kasih, kami akan pulang ya Tuhan membawa firman-Mu, membawa berkat-Mu, membawa kekuatan dalam hidup kami di dalam kesenangan yang dari dan sukacita yang dari Tuhan. Terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita bernyanyi. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku berdemiku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.